selamat malam ya pemirsa Donat Melontos dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini kita berada di Jembatan Kemit yang sejarahnya luar biasa. Mungkin pemirsa juga ada yang tahu dan ada yang belum. Kalau untuk Anda yang belum tahu, saatnya ini kita akan menjelaskan sedikit, tapi nanti kita akan lari tetap ke mistis. Dan malam hari ini kita ditemani oleh Pak Slamet. Ya Pak Slamet. Dia berdomisili di sini sebelah timur jembatan persis. Jadi nanti mungkin bisa kita tanyakan ke Pak Slamet sekilas sejarah yang permanen dari dulu masa perjuangan, dan juga nanti soal mistis-mistis ya Om Liong. Betul. Dan tetap Om Liong juga nanti yang akan mendeteksi. Om Liong mungkin nanti mau menanyakan sesuatu, boleh? Apa mau langsung bertanya? Boleh. Jadi gini, itu kenapa prasasti di sebelah sana Pak Slamet, padahal di atas jembatan kan kayak memang dulunya itu tempat perbatasan pertempuran itu, atau gimana Pak Slamet? Untuk ceritanya dulu katanya si jembatan Kemit ini terkenal dengan daerah perbatasan antara wilayah Republik Indonesia RI dan Belanda. Untuk sebelah barat itu masuk wilayah Belanda, untuk sebelah timur sampai sana untuk masuk wilayah Republik Indonesia. Gitu. Untuk prasastinya itu kan dulu jembatannya dipugar. Dipugar. Jadi ini jembatannya sekali bukan yang asli. Itu disisakan jadi prasasti itu yang asli yang dari permula. Ya mungkin nanti kita bisa langsung ke sana nanti ya. Prasastinya itu kita bisa lihat langsung. Makanya ini kali ini sebagai pembatas ya. Pembatas. Oh, saya pernah dengar mungkin garis demarkasi atau garis status quo. Iya, di daerah status quo. Ya, terkenalnya begitu. Ya, dan jembatan ini sudah dirubah oleh para pejuang 45 itu sebenarnya tidak diboleh, makanya disisakan berapa meter untuk kenangan gitu loh. Prasasti ya, saksi untuk bisu, kenangan, saksi bisu itu istilahnya. Untuk sejarah ya. Juga nanti ya Pak Slamet soal Tugu Marang itu ya. Tugu juga itu Tenger, ya itu Tenger untuk prasasti bahwa daerah sini adalah daerah perjuangan dan ini termasuk wilayah RI sehingga dibuat monumen gitu loh. Monumen perjuangan. Itu ada patungnya yang pegang pemuruncing itu kan. Ya, tadi saya merasakan Pak Slamet ini di luar sejarah secara mistis. Tadi saya merasakan getaran sangat kuat. Apakah pernah mendengar Pak Slamet rumor atau cerita di masyarakat yang berkembang, apakah ada hal yang di luar nalar terjadi atau peristiwa itu terjadi di sini Pak Slamet? Ya, untuk saya sendiri ya karena kami mungkin tempatnya dekat sebelah timur jembatan yang pernah mengalami sendiri, bukan dari cerita dari orang lain. Kalau dulu pernah mengalami beberapa kali. Kalau di depan rumah saya itu kadang-kadang ada bis umum itu jurusan Jogja atau Semarang itu berhenti di situ. Kadang-kadang kondekturnya turun, tapi tidak ada orangnya. Ada penumpang. Dikiranya ada penumpang gitu. Ini teman-teman, ini unik sekali dan perlu kita nanti kuak di sini. Ini satu. Lainnya Pak Slamet nih. Kalau yang rada-rada ekstrim, ya mungkin ada insiden apa, kecelakaan apa-apa ya. Pernah nggak Pak Slamet? Ya ini cuma cerita teman kan. Pak Bawor itu pernah cerita pada saya pas saya beli rokok, dia kan kadang-kadang dalam mencari ikan di sebelah selatan jembatan maghrib ya kan. Dia ditemani seorang ayah kakek dan dia dibilangin gitu, suruh berhenti gitu maghrib gitu. Itu ceritanya Pak Bawor kepada saya sendiri, saya tidak ngalami. Ini saksi dari teman beliau Pak Slamet nih teman-teman. Jadi nanti kita kuak bersama apa sih isi apa di sana gitu loh. Sosok-sosoknya ya. Kita juga penasaran ya Pak Indra ya. Ya. Ini intinya ya kita tetap nanti akan menguak mistisnya. Kalau sejarah secara umum tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Slamet ya. Itu ya hampir orang Indonesia tahu lah ya. Paham, ada di sejarahnya ada itu. Ya ini kenapa peristiwa itu terjadi yang di luar nalar itulah ya. Ya kan? Nanti kita kuak. Ya Andi, ada pertanyaan Di? Monggo Mas Andi. Ya untuk kita nanti di sana ubyek-ubyek. Langsung ke sana aja lah. Boleh? Prasasti ya. Ke prasasti di jembatannya aja. Oke. Ambil nanti. Pak Slamet mau ikut boleh atau? Ya udah nanti di sini aja nanti gampang. Atau rumahnya mau daspor sekalian. Oh. Ya wis.
permisi ya Pak Slamet. Iya, iya, Pak. monggo, silakan. ngasih Oke, nang kanan, Bu. penonton Iya, iya, prasastinya iya. ya. Iya, Ntar Pak Slamet, Iya, monggo, hati-hati. teman-teman kita akan menelusuri ke prasasinya. Jadi prasasti zaman dahulu Saksi bisu perjuangan negara kita. Indonesia ya. Iya. Ini luar biasa. Nah, ini memang jalan raya kondisi ramai banget ya, Ini luar biasa, tapi terang lumayan. Nah, Ini kamera nih luar biasa. Nanti awas, gue terang gue. Ini ada memberi tanda penonton bahwa ini loh, saya udah terasa di sini kuat sekali. Memang ada hubungan tadi mistis, ternyata iya. Bahwa saya lihat ini dulu banyak manusia-manusia atau orang-orang yang meninggal di sini. Jadi ini kayak pembuangan lah. Memang tidak hanya dari pihak Indonesia, juga dari Belanda. ya? Iya, di sinilah komplit. Ya makanya residunya itu ada di. Ini banyak sekali sampai sekarang. Dia merinding banget ya. Ini. Nanti titik di prasasti itu ini. Dia merinding banget. Lah inilah. Di sini juga luar biasa ini. Inilah. Sosok apa? Saya banyak sekali bergelimpangan di sini. Ada gitu ya? bukan Bukan? sosok manusia yang meninggal dari Oh. Indonesia ataupun dari penjajah Belanda. Oh, iya, Ini iya, di sini dibuang di sini di. Berarti semacam kali ini pembuangan ya? Iya. Mayat-mayat Iya. ya? Ini tadi sudah banyak sekali di ini. Banyak sekali. Merinding banget kan lu? Ini kuat. Hmm? Dan juga di sini banyak pusaka di. Nanti kita akan ke bawah ya. Bawah, Boleh ya? iya. Nanti ini kita ke prasasti Kita dulu ya. prasasti dulu aja. Ya ini di. Ini luar biasa, ini unik. Nah ini sepanjang ini kan Pak Indra nih. Nah, Ya. Ini makanya hati-hati kawasan teman-teman. Jembatan ini. Mungkin bisa pemirsa tahu ini. Ini mulai nih. Pelan-pelan. Nah, atau mungkin jika Anda punya six sense, penonton yang punya indera keenam kelebihan, monggo ikut nerawang pun, ikut nerobos ke alam goib boleh. Boleh. Dan Ini luar biasa. nah, ini ya kita akan menuju ke prasasti, Prasasti, ya. Saksi bisu Betul. perjuangan rakyat Indonesia melawan Belanda. Kalau nggak salah tahun berapa ya, Dik? 948 48 ya. Ya, jadi kita akan memberi pesan juga ya. Jadi saya melihat saya menangis sebenarnya, Pak Indra. Iya, iya. Saya dalam hati luar biasa. Disinilah saya juga menjiwai sekarang bahwa perjuangan para pahlawan kita memang luar biasa. Dia taruhannya nyawa. Iya, iya. Makanya mari setelah kita melihat fakta di lapangan bahwa mereka berjuang sungguh-sungguh betul all out. Iya. Bersyukurlah kita di zaman modern ini, zaman merdeka, kita harus bersatu damai bahwa negara kita Indonesia itu luar biasa. Nanti ke depan menjadi negara yang ada di kuasa, kuat. Iya. Kita sumber daya alam banyak. Kalau kita bersatu, kita punya kekuatan yang luar biasa. Iya. Itu Pak Indra. Makanya mari tanggalkan semua kita asal usul kita, keyakinan kita. Mari kita bersatu. Jangan pandang bulu, kita bersatu kuat untuk menjadi Indonesia. Jiwa nasionalis kita harus dijaga. Nah, itu Saya itu luar biasa. Itu satu misi kita juga ya pemirsa. Ya, di tim Donat Rontos ini ya tetap kita menyisipkan edukasi pendidikan ya, pendidik sejarah bahwa saksi bisu ini, jembatan kemit ini itu mengingatkan kita perjuangan rakyat Indonesia luar biasanya, Iya. taruhan nyawa. Iya betul. Sedangkan kita hidup zaman sekarang Kan meneruskan saja enak. ya, memelihara, merawat, meneruskan, menikmati malah istilahnya ya, Ran. Jangan ditinggalkan begitu saja yang sudah diperoleh oleh para pahlawan kita, pejuang kita dulu. Itu. Nah, contoh ini kekuatan yang bisa itu nasionalis. Contoh kita negara yang lain nasionalisnya kuat. Iya, Dia menjadi besar, kuat dan kaya. Padahal kita sumber daya alamnya banyak. luar biasa. Luar biasa. Itu ke depan saya merasa bahwa Indonesia menjadi negara adikuasa, adidaya dunia ya. Iya, ini. Ini bersyukur loh, Di. Ini Hebat. pemirsa, sementara kita jalan sedikit, kita akan menelusuri mistis-mistisnya di bawah jembatan ya, Dik. Ya. Betul. Ya, Oh, biar bawa lebih aja. komplit. Masalahnya ini Ini- ya, merinding banget ya. ini. Ini luar biasa ini. Ini di sini nih. Ah, Ini. Kita akan kuak seperti apa? iya, Sejauh mana? iya. Nah, itu nanti narasumber kita sekalian, Ajak ya. Iya. Ini hebat sekali nih. Ini auranya sudah berkurang tadi Berkurang. di sana merinding. Iya kan? Oh, ini luar nih, Di. Pak Selamat Oh, lewat sini, Bok. Ya. Lewat sini kan? Tanya dulu ke Pak Slamet mau ikut nggak itu? Iya, diajak loh, Pak Selamat. Pak Slamet mau ikut? Ayo. ayo Melu.
Iya. Ini kita ikut sertakan narasumber biar teman-teman yakin dan bahwa ini pelaku, maksudnya saksi sejarah dan berdomisili kebetulan di sini. Iya. Ya kan Pak Slamet? Di sebelah timur jembatan, jadi tahu persis lah ya. Masalahnya kita juga perlu informasi tapi yang otentik. Valid, Ya, valid, betul. Tadi di atas sana merinding, tadi kita kejar aja lah ya, kita kuak bersama ini apa sih? Ini akses Seperti jalannya apa nih? memang Lumayan bagus. ya lumayan kepenak lah ya istilahnya. Banyak memancing ya Pak Slamet? Oke. Lambangnya masih di belakang. Oh masih di belakang ya? Oh ya Nah, wes. Ini mulai hawanya juga enak juga untuk santai, untuk meditasi juga bisa ini Pak Indra. Di, Ya. ini meditasi lumayan Tenang emang tenang. tenang. Tapi di sana tadi rasanya kegetaran, energinya kuat besar. Ini setelah di sini Om Leong Ada apa yang anu dirasakan nggak? ini? Sing merinding nang kene. Nah inilah, ini titik pohon bambu lah Ini ya. posisi di bawah jembatan kondisi. Di bawah jembatan, jadi ini berdampak berefek dari orang-orang yang meninggal itu loh di, yang ketika peperangan dia dibuang di sini di. Ini residunya di sini di. Masih ada ya? Masih. Nanti sosok seperti apa saya lihat banyak yang nggak pakai baju dibuang di sini memang. Banyak sekali darah-darah masih ada. Korban, ya? Kelihatan iya, makanya korban perjuangan lah ya. kalau kita nggak merawat atau menjaga kemerdekaan itu, waduh kasihan. Mereka all out. Dan ini banyak pusaka di. Nah, Ini pusaka banyak sekali. Oh, ini pusaka banyak nih. Banyak, bambu. banyak. Ini yang sosok-sosok yang biasa itu nggak ada apa gimana? Ini gerandong saya belum menemu di. Gerandong belum nemu. Ini Malah aneh aneh ya? Aneh. Iya. Gerandong. Biasanya kalau kita di bambu-bambu seperti gerandong Gerandong, banyak ini. ya kunti, wacongan ya. Kalau ini sosok-sosok kayak bukan gerandong tapi sosok manusia. Seperti kita semua ini. Dan ini banyak pusaka berterbangan di. Apa Ini. mungkin sudah apa istilahnya tempatnya sudah Ketek. domisili ya. Iya. Domisili mereka-mereka sing korban perjuangan. Kalau saya lihat gini, asalnya memang aslinya udah angker duluan. Ya iya. Nah, kebetulan untuk peristiwa perjuangan dulu. Pertempuran Indonesia Belanda itu loh, Di. Nah, Dupanya ketambahan gimana? itu. Dupa. Ya nanti kita untuk Oh, lagi itu ya? Nang Mejan. ya kita ini ketinggalan saking Nah, asiknya ini Pak pemirsa Indra. ini- Asik. Pemirsa ini Pak Slamet sudah bergabung dan Nah, mungkin ini. Pak Slamet mau menambahkan ke situasi kita namun jawaburan pring. Ini energinya kuat banget Pak Slamet. Oh, iya. Ini angker banget nih. Kira-kira Angker. ada kejadian apa Pak Slamet mau Pernah. diceritakan saja enggak apa-apa. Ya kebanyakan orang mancing sih yang Iya. yang di kadang-kadang Ya. langsung penampakan, kadang dia lari, Oh. pekatnya Oh. ditinggali ya. Sosok apa Pak Slamet? Ya kadang itu kan ada ikan di situ dan Oh. tapi mungkin yang sudah dibuat oleh makhluk halus. Iya iya. Ikan yang tidak Ikan umum begitu ya? Wajarnya. Ya, tidak wajar. Oh Iya, ya. wajar. Luar biasa ini teman-teman. Pak Slamet pernah cerita dari para pemancing di sini bahwa ada ikan, seekor ikan yang tidak sewajarnya. Kan kuit. Nah, kalau tadi saya deteksi Pak Slamet ini memang aslinya bawaan tanah di sini dan kebetulan ada peristiwa pertempuran itu. Nah, ini pemirsa bisa lihat sendiri ya kondisinya di bawah jembatan Kemit yang menjadi saksi perjuangan rakyat Indonesia melawan Belanda. Kalau tidak salah tahun 1948 tadi ya. Dan menurut ceritanya Tidak. dulu juga daerah sebelah selatan jembatan itu tempat pembantaian ini, misalnya ulama seperti Oh, gitu Pak ya? Teratas, Oh, iya, kemudian Pak. juga ada Oh. pahlawan Pak Asral itu Ya. yang dipaku kepalanya, tangannya diceritakan pasar itu ceritanya orang dulu. gitu. Oh, pantesan ini. Saya dari tadi belum melihat sosok gerandong Pak Slamet. Gerandong itu kayak pocongan. Yang Kayak kuntilanak nggak ada, belum ada di sini. Pantesan Yang ini. Itu biasa-biasa dimakamkan di Taman Pahlawan di Desa Grengyang itu, Mas Asral. Oh, Dan di gitu. Teratas juga di sebelah Oh. selatan jembatan. Agak Eh, betul. ini teman-teman nih. Ternyata di Gerenggong ada Taman Makam Pahlawan ya. Ada Ada ini Pak, teman-teman. Dan ini para pejuang-pejuang dulu ya. tadi saya melihat bahwa ini banyak orang-orang yang bergelimpangan darah ini Pak Slamet. Oh, iya. Walaupun bukan Indonesia saja tapi Belanda juga banyak Pak Slamet. Dan boleh? Sambil jalan bisa ke sana ya, Pak? Bisa. Bisa? Ya. Kok Nanti- bantu bareng nang kana, Beb? Ya di sana aja. Ya. Nanti untuk lebih itunya. Anu Ini sangat-sangat kempringet ini. Pak Indra. Kali gitu. Ya paling kolang-kolang kali ini angel. Angel. Yang penting lokasi ini aja nanti kita sumet dupane.
Nanti titik-titik yang terkuat energinya ya. Hop. Oh, nanti anak gede nih, Ge. Oh ini teman-teman ya. Oke, ini kuat banget pengen Ge. Pantesan. Bakar kan ya? Ya, Maju apa? boleh nyalain dulu. Nah, iya maksudnya maju. Hop, di sini aja. Iya. Ah, Ini apa? Kelelawar ya? Awal. Ini bambunya rimbun banget ya. Tadi juga di sebelah rumah Pak Selamat juga ada sosok kakek-kakek Itu yang biasa di rumah menampakkan. Iya, itu yang menampakkan itu. Nanti kita juga tanyakan namanya Pak Selamat, boleh? Boleh, silakan. Ya, biar tolong ditaruh. Di sini ada sebuah keris yang kuno, seperti kuno banget, persis kayak nih Pak Selamat nih Pak. Lok ya. Iya, ini kerisnya di sini satu. Lok berapa nih Om Leong? Lok 7, lok 7. Ada satu. Ini luar biasa bagus, pantesan. Tapi jangan diambil ini untuk apa ya? Menyangga lah ya. ya sanggane jembatan. Iya, kekuatan ini berdampak. Kalau enggak ini diambil nanti bahaya. Bahaya sekali. Nah, saya kembali ngulas ya. Pokoknya intinya ini pemirsa, di sini tidak ada yang namanya gerandong-gerandong. Tidak ya, ada. Om Leong. Iya, itu tadi Apa peristiwa. Itu, ya mohon maaf lah ya, apa itu hantu bungkus, apa itu konte, gendobor Nggak sekali ada ya. tidak ada. Ya, Iya, karena kebetulan yang meninggal ini tokoh-tokoh yang memang luar Berkaromah. biasa berkaromah ini teman-teman. ini benar-benar menurut sejarahnya memang ini tempat pembuangan korban. Nih ada sosok juga ini. Kan kita ada Nisa ini. Ini tadi ada. Ini sosok nih, Adan. Ikut juga tangannya gini. Laki-laki nih. Adan ya? Ya, laki-laki. Aduh merinding ya. Di sini nih. Ya Adan. Makanya ini bukan gerandong, ini memang kelas tinggi-tinggi ini Istilahnya punya di sini. nilai sendiri lah ya daripada mereka sing mohon maaf itu sing Iya. Ya. dolan-dolan biasa. Kalau teman-teman mau meditasi atau konsentrasi di sini lah, enggak apa-apa. Ini bagus. Bagus. Ini. Dan ini luar biasa. Benar-benar unik ya Pak Iya. Indra. Sama sekali nggak ada gandrong ya. Enggak ada, Nah, padahal itu istimewanya di situ di dan ini ada sebuah bangunan di secara batin bangunannya banyak kayak cor-coran itu loh. Bangunan rumah-rumah ya, iya, apa? ini Perkampungan atau gimana? bukan perkampungan, tapi ini hanya bangunan yang sangat kuat kayak bangunan Belanda loh, tapi ada saka-sakanya kayak istana loh di. Apa mungkin Cor-coran. biar istilahnya poskone ya? Kalau Bisa. posko ya, Ya. bisa juga tuh Pak, ini ada bangunan yang luar Biasanya, biasa. sih. nah iya makan. Iya. Biasanya nek perbatasan kan mesti ada posko pengawas ya. Iya, iya. Ini satu bangunannya kuat, permanen, bukan gubuk loh, malah permanen. Iya, luar biasa. Pak Slamet Bang mau menambahkan kira-kira. Ini pengalaman yang di sini Pak Selamat. Nah, Nah, ini main mic-nya. Jadi akeh banget ya, gitu ya. dapuran pring kan lho. Iya. Ini pun masih ada sosok Ya. ada Ribut sosok banget. manusia yang di sini ya Pak. Iya. Posisinya di mana Pak Selamat tadi? Ya dulu pernah banyak orang ini mencari ini untuk apa jimat itu apa Oh, di sini. petuk apa ya Oh. banyak juga. di Ini sini. Om Leong bisa dideteksi enggak ada pring peduknya nggak ini? Kalau saya lihat nggak ada yang nyala, nggak ada pring peduknya nanti. Nggak ada. Nggak ada. Makanya jangan di sini cari pring Wah, peduk. sayang Tapi kalau teman, untuk nggak ada pring peduk di kalau sini. untuk Cuma kalau ke- meditasi di sini ya bagus Pak Selamat. Tadi di sini. Ini ada Pas pohon itu ya, Hebat. yang ada orang adan. makanya untuk meditasi atau tirakat lah orang Kejawaan boleh. Boleh. Tapi sebelum panjang lebar, saya mohon maaf dulu ini pure murni ya pendeteksian mata batin Om Leong. Nggak tahu kalau mereka-mereka yang bisa mendeteksi ternyata Iya. jawabannya Beda. lain. Mohon maaf, ini murni mata batin Om Leong sendiri loh. Oh ya, sosok yang tadi saya mau tanyakan nama itu kakek-kakek itu yang sering menampakkan pakai ikat, pakai sarung kadang itu namanya Eyang Somat. Yang Eyang Somat Nah, itu aja. Eyang Soma. Eyang Somat Pak. yang somat. Ya. Eyang Somat. Yang di Soma rumah kadang Pak yang Slamet apa itu? iya, yang sebelah baratnya Pak Slamet. Itu yang bernaung di situ. Tapi dia nggak negatif, tapi memang aslinya di sini bawaannya. Kadang orang memanggil Pak Soma, tapi lengkapnya Pak Somat. Somat ya, Somat, iya. pakai D. Betul. Oh, Pak Soma. Tadi udah memberitahu loh, gitu loh. Jadi Hmm. oh ya bis, Eyang Somat gitu aja Pak.
Ya, memang. Pusaka cuma itu tadi satu apa? Ada Pusaka lainnya? keris yang di sini. Keris atau apa cuma keris Tadi aja? keris, yang terbangan di sana itu ada tombak banyak tadi. Oh. Yang di sana yang nyala-nyala. Kalau di sini keris luk 7. Model ada tempatnya bagus kok di sini nih. Iya. Oh, anginnya nih. Semripit. Ini luar biasa. Tapi merinding ora ilang aku deh. Kayak kuat temenan nang kene aja. Tapi makanya itu kan ada berita yang menceritakan bahwa kalau kita berludah jangan ya. Ya memang di sembarang tempat kita tidak boleh berludah. Iya. Ya, itu maksudnya jadi Iya. jangan se ekstrim itu gitu loh. Iya. Memang ini sosok ya kita maksudnya menghargai lah perjuangan mereka, Iya. para pahlawan yang luar biasa gigih gitu loh. Iya. Pak Indra, saya juga Nah, tadi kita- ikut terharu, tadi saya nangis gitu tadi. jangankan mereka lah ya, walaupun sudah istilahnya sudah meninggal, sudah tinggal cerita. Lah sekarang kita aja kalau diludahi ya ngamuk. Ya, Ini pada seliweran nih, Di. Banyak yang seliweran nih, tapi bukan gerandong. mendekat enggak ini? Ya di sini aktivitasnya ada yang dekat kita ini. Cuma cek-cek aja ya. Ya dia Aktivitas beraktivitas. biasa mereka Iya, gitu ya kita juga biasa, mereka biasa. Tapi rakyat biasa ya, penelitian. Iya, bukan gerandong tapi seperti kita sosok manusia. Tapi yang Belanda ada nggak di sini? Belanda yang ini banyak Indonesianya malah, Oh, sosok Indonesianya. Indonesianya ada. Iya. Cuma yang korban-korban yang meninggal itu ada Belandanya. Cuma yang beraktivitas Oh, yang orang kita. beraktivitas orang Iya, kita. orang Cuma kita. yang korban campur ya. Campur, ya. Banyak juga orang Indonesia juga banyak, Belandanya ya banyak kita juga. Tapi yang beraktivitas orang-orang Indonesia. Anu kayak kameranya mungkin dan ngerti bawahnya Mau mau jembatan. bawah jembatan kondisinya biar pemirsa tahu loh. Ini Pak Indra ini. Kuat banget nih. Nah itu kondisi bawah jembatan. Bawah jembatan ya Pak Indra Iya, ini. biar Nih. untuk menambah referensi pemirsa bahwa yang sudah memang konten-konten explore itu di atas. Ya, kita kalau- mencoba di bawah. Ya kalau untuk mengingat peristiwa perjuangan itu ya kalau lewat ingin ya tabur bunga nggak apa-apa di sini. Oh iya, Iya, itu ya Pak Selamat, tabur bunga aja, bukan kita hal Ya. yang lain tapi untuk Dulu sering banyak sesaji di situ untuk jembatan. nah tuh. Ada apa? Ayam semani, baran. Waduh ini Iya, mulai ya. Oh iya Berarti kategorinya jembatan mana? tapi Oh, iya. dulu mungkin ada yang kecantilan apa? nggak tahu. Berat gitu ya. Ada Iya. kepercayaan gitu lah ya Pak. Iya, Oke. Kalau misalkan tabur bunga pun ya diiringi dengan doa, mendoakan mereka-mereka pahlawan. Tapi saya lihat ada makam juga loh Pak Indra, aneh. Itu makam cuma 2 tapi. Kita jalan ke sana. Makam asli Dua. atau goib ini? Makam secara itu asli tapi itu di situ. Tapi sekarang ini rata kan itu ada makam Boleh ke sebenarnya. sana? Itu 2 boleh lah kamera. Deteksi ya. Yuk, Mas Selamat yuk. Ini ada makam 2 ini. Tapi mungkin sudah apa Ya tergerus air ya. anu erosi tanah apa ya, jadi istilah zamannya kurugan ya. Iya iya. Di sini apa di mana, Bang? Ini tadi tuh. Coba Ntar. deteksi, Mana coba. Kurugan tanah kok. Ini di ini. Oh loh, kok malah nangkene. Tertimbun atau gimana? Di sini. Ini makam suami istri ini, Di. Enggak, nih tunggu dulu Om Leong. Saya mau tanya, ini Ya. yang makam 2 ini ditimbun ini cor-coran ini apa di bawah ini nih? Di bawah Ini ini, masalah cor di ini. bawah. Dulunya ini Apa kan ada mungkin renovasi korban ya Pak Selamat ya. juga? Kenapa? Ada renovasi jembatan ya dulu ya. Renovasi tapi cuma jembatan sampingnya saja. Ya, ini dulu aslinya ada makam, ya cikal bakal daerah sini, Di. Coba Om Leong dideteksi, penasaran nih. Bakar. Mau dibakar dulu, Mbak? Ya boleh, ini karena makam lah ya. Ini kan waktu zaman jadi itu pernah dibom, berarti cuma lubang tok nggak hancur jembatannya. Nah, cuma tuh. berlubang, cuma ditutup tok. Dan ini kuat banget jembatannya ini. Zaman dahulu malah ya. Kanon lah. Ya, ya. Bom, dihancurkan tapi nggak bisa. Tapi nggak apa-apa ya Pak Ya, Selamat. cuma lubang tok, Aneh kan ini, biarkan hancur lah ya. nggak hancur, lubang tok. Nah ini juga pemirsa ya, saya jelaskan, mumpung saya kelingan, Ya. kami tim Donat Plontos kenapa selalu menggunakan dupa. Kulan. Kalau
misalkan dulunya kan terkenal ada menyan, warna-warna lah istilahnya Ndi. Jujur kita hanya cari yang simpel dan fungsinya sama. Iya. Ya, kami tekankan fungsinya sama. Untuk izin lah. Toh bahannya juga sama. Kita Udah, kemana-mana simpel bawa ini. Coba Om Liong, Ya. kita sih penasaran ini. Oh iya. Iya. Ini. Ini dulu awal mula berdirinya daerah di sini, di Cikal Bakal di sini. Beliau yang laki itu bernama Eyang Soleh, yang Serta istri. yang istrinya Sumiyati, Ndi. Jadi, istrinya Sumiyati. Jadi awal mula ada daerah di sini. Sebelum peperangan, malah ini kuno banget sebenarnya. Kuno banget sebelum peperangan. Lah ini Om Liong, setelah dibangun jembatan ini, Iya. jenazahnya dipindahkan atau tetap di sini? Saya lihat masih di sini. Oh, Masih di sini. Berarti di bawah jembatan bocoran ini. Kijingannya malah model biasa, nggak begitu mewah. Ya, cuma kayak model kayak dulu lah, kayak tinggi terus gini. Itu cuma kuno banget. Ini dua, cuma dua tok, saya juga heran. Cuma dua. Istilahnya sing bau roksol lah, Mbok. Iya. Ya, Pak Slamet. Iya betul ya Pak Slamet. Ini yang Soleh sama Nyonya Sumiati ini. Ini teman-teman luar biasa, padahal posisi Di bawah jembatan. jembatan persis ini. Persis. Makanya dia ada kekuatan yang luar biasa ya Pak Slamet. Ketika di bom ya, Iya. waktu itu nggak apa-apa ini. Ini ada dampak di situ ini, Di. Hebat. Itu kekuatan goib yang kita tidak tahu ya pemirsa. Ya wong ketika hal yang tidak baik, Mau percaya wong ada, tidak percaya tapi wong memang faktanya juga Faktanya kelihatan. intinya gini, ketika kita walaupun kita tidak melawan tapi kita niat baik, diserang dengan yang tidak baik tetap kalah. Ya, Buktinya ini. intinya begitu. Itu aja maksudnya sama, Di. Intinya begitu ya. Makanya teman-teman kita jangan merugikan orang lain dan jangan mengganggu orang lain. Betul. Itu aja. Terus Mau kemana lagi? Ya udah Mau cukup lah. depresi? Ini udah banyak lah, udah cukup. Udah di sini dulu aja. Iya, jadi Tutup. ini eh, soalnya kayak gampang ya. Disampaikan nanti. orang kayak apa? Ya nanti kita Nanti ke kita mampir ke Tugunya ya, Tugu, monumen. monumen untuk mengenang para pahlawan dulu. nanti Waktu juga kita bertempur akan dengan mengirimkan Belanda. doa buat mereka dan kita benar-benar menghormati mereka ya. Iya. Jasa-jasa mereka luar biasa. Kita Kemudian teruskan. Kita bisa kelaksanaan ke sini dan mengeksplor tempat ini. Tetap pandang terus Donat Lontos ya. Iya. Closing di sini ya. Buat Ya. teman-teman, terima kasih atas dukungannya. Biar semangat lagi kita, subscribe, komen, dan kita terima kasih juga buat Pak Slamet yang sudah Sama-sama. Narasumber. ini sebagai narasumber kita Donat Lontos. Mungkin Om Liong atau Pak Indra. Ya, saya terima kasih kepada para YouTuber yang lain. Mari kita berkarya. Apa yang mempunyai daya seni atau kreativitas, mari kita kembangkan bersama dan kita selalu bersatu untuk meneruskan perjuangan para pahlawan Ya. dulu. Saya ikut ngomong Ya. Boleh Pak Indra? ya. Untuk closing ini saya kembali lagi mengingatkan untuk para kesepuhan ya, kesepuhan dan juga pelaku spiritual lainnya. Kami benar-benar tidak mengada-ada, ini murni hasil penerawangan mata batin Om Liong. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang kontroversi berbeda ya mohon maaf, dimaafkan. Monggo saja lah. Iya, kita Gitu aja ya. dunia nanti kita ada tutup dari Pak Slamet, mudah-mudahan iya. ada pesan yang ingin Iya. disampaikan Pak Slamet Nanti untuk generasi muda Kita akan ya, generasi Tugu ya. Dan Pak Slamet. Terima kasih Om Liong dan Iya, teman-teman. sama-sama, Ya, Pak. Kami selaku bertempat di sebelah timur jembatan persis ya, monggo berkreasi di YouTuber ya. Uri-uri Betul. ya. Yang penting kita selalu bersatu dan selalu mengingat Tuhan dengan baik. Ya. Amin. Masih demikian ya untuk pemirsa Donat Lontos, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, tolong subscribe, dukung kita biar jalan terus. Yang sudah subscribe juga kami terima kasih. Terima kasih. Yang nonton jangan separuh-separuh, dipanteng terus. Terima kasih ya pemirsa Donat Lontos, selamat malam, sampai jumpa. Bye.
Inilah Tugu Kemit atau biasa disebut dengan Monumen Kemit. Monumen perjuangan ini didirikan untuk mengenang peristiwa pertempuran Kemit. Sejarah pertempuran terjadi karena akibat pelanggaran Belanda terhadap hasil perundingan Linggarjati, di mana perundingan tersebut menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta tanggal 15 November 1946. Pelaksanaan hasil perundingan Linggarjati tidak berjalan baik. Pada tanggal 20 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak lagi terikat dengan perjanjian tersebut. Maka, sehari setelahnya meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Ekspansi agresi militer Belanda pertama mencapai Gombong dan menetapkan Kali Kemit sebagai garis demarkasi atau garis status quo. Saat agresi militer Belanda pertama ditengahi melalui perjanjian Renville, tetapi beberapa bulan kemudian Belanda melakukan pelanggaran. Hingga tanggal 18 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer yang kedua di Yogyakarta, Gombong dan sekitarnya termasuk di Kemit. Sehari setelah Belanda melakukan agresi militer kedua, di Kemit terjadi ledakan pertempuran yang memakan korban 7 polisi keamanan yang sedang bertugas menjaga garis status quo dan beberapa orang yang menghuni pos PK pihak RI dekat Kali Kemit. Makam 7 pahlawan tersebut dipindahkan ke pemakaman yang layak di Desa Grenggeng yang diprakarsai oleh Bapak Taufik dan Bapak Dwijo Martono. Peristiwa tersebut diabadikan dengan didirikan Monumen Kemit oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Sekian sejarah berdirinya Monumen Tugu Kemit. Assalam.